begini, bayangkan sampah-sampah yang tertumpuk berpuluh-puluh tahun di wilayah kita masing-masing, dan tidak ada yang mau peduli, hanya beberapa orang yang mau memperhatikan soal sampah. Ya, di sini saya sedikit menghimbau kepada Dinas Lingkungan Hidup yang dipercayakan oleh negara untuk memperhatikan ini. Hendaklah dinas tersebut mensosialisasikan secara intensif tentang dampak sampah di daerah masing-masing. Nah, ini bukan hanya tugas Dinas Lingkungan Hidup. Selaku kita warga negara Indonesia, hendaklah kita membersihkan dan memperbaiki apa yang sudah rusak di negara ini. Paling tidak membuang sampah lagi dengan sembarangan untuk satu perbaikan atau perubahan. Ini bukan hanya tugas orang-orang yang dianggap gila atau tidak punya pekerjaan seperti kami. Pejabat pun punya tugas untuk membersihkan sampah ini, karena mereka masih tinggal di alam atau di bumi Indonesia. Jadi mohon buka hati, karena agama saja mengajarkan tentang kepedulian tiap-tiap umat untuk menjaga lingkungan. Kalau memang masih beragama, mohon kepeduliannya terhadap perbaikan. Sia-sia kalian mencari uang, sia-sia kalian mencari harta, kalau kalian tidak menjaga alam. Sebab uang yang kalian cari itu hanya hitungan menit akan hilang apabila bencana sudah datang. Jadi mulailah buka hati dan pikiran untuk bisa memanusiakan manusia serta menjaga semesta alam. Nah, ini ikan-ikan kecil yang mati. Kemungkinan orang meracun pagi tadi atau kemarin malam. Coba kita lihat ini, ha. Ini Pulau Raja. Pulau Raja ini tempat perkumpulan semua nelayan dari berbagai macam daerah. Jadi memang tempat ini sering sekali dijadikan tempat orang meracun. Coba lihat lagi nih, ha. Mati karena racun pestisida ini. Tinggal sisa-sisa orang meracun. Jadi mungkin yang besar-besarnya atau ikan-ikan mahalnya mungkin mereka sudah bawa pulang. Nah, lihat lagi nih. Dan begini semua sepanjang pantai ini. Di sini terus-terusan memang orang meracun. Jadi saya harapkan sekali bantuan dinas terkait dan aparat untuk mengamankan para peracun atau memberi sosialisasi lah kepada mereka supaya tidak melakukan perusakan ekosistem laut lagi. Nama saya Edi Suranta Ginting. Saya berasal dari Brastagi, Medan, Sumatera Utara. Dan kegiatan saya terkait dengan lingkungan hidup, seni, dan edukasi. Saya tinggalkan kampung halaman dan mencoba berbagi keliling Indonesia, terutama ke wilayah-wilayah pelosok. Jadi saya mencoba untuk berbuat sesuatu semampu dan sebisa saya, terutama dalam hal pengolahan dampak sampah. Sejauh ini sampah-sampah plastik seperti ini saya jadikan menjadi lukisan, dan saya juga membuat rumah dari segala jenis sampah, dan itu kita jadikan sebagai wadah belajar dan berkreasi. Ya, salah satu contohnya adalah rumah pohon Masamba, Sulawesi Selatan. Coba kita perhatikan sekeliling kita, penuh dengan sampah. Masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Ketika saya berkegiatan di daerah, saya pikir Jakarta itu sudah semakin baik, terutama dalam hal pengolahan dampak sampah. Sebab kenapa? Kebijakan ataupun aturan itu dikeluarkan di sini. Tetapi pada kenyataannya ketika saya datang ke Jakarta, tidak seperti yang saya bayangkan. Sebab di daerah kita benar-benar berjuang
agar masyarakat di mana kita membuat satu kegiatan, kita coba memberi pemahaman kepada mereka agar tidak lagi membuang sampahnya ke sungai, membuang sampahnya ke laut, ataupun membakar sampah plastiknya. Saya sama sekali tidak membayangkan bahwasanya keadaan di Jakarta masih begini. Sementara sangat banyak saya lihat di sosial media komunitas A, B, C, D yang selalu aktif berkampanye membersihkan lingkungan ataupun mengolah sampah. Tetapi pada kenyataannya setelah saya sampai di sini, intinya begini, maksud daripada pembicaraan saya, di kota dan di desa saat ini perbaikan lingkungan itu adalah lahan basah bagi koruptor. Proyek-proyek yang dibuat oleh pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah, dan terus terang setibanya ke daerah hanya sebuah formalitas. Sosialisasi mereka tanpa tindakan, hanya tercipta di dalam ruangan saja tanpa ada action agar sudah dapat dokumentasi dan sebagai tanda bukti bahwasanya mereka sudah melakukan kegiatan tersebut. Ya, contoh kasus misalnya penanaman mangrove yang disampaikan kepada kita, menanam mangrove sekian ribu batang, tetapi yang ditanam hanya sekian batang saja. Perbaikan itu hanya dibuat seperti main-main. Apabila semua kita melakukan hal serupa ini, hanya menganggap sampah ini sebagai lelucon, jangan pernah bilang kita cinta Indonesia. Apakah kalian tahu kita adalah negara terkotor nomor 2 di dunia? Sampah plastik ini sudah menjadi masalah yang luar biasa di Indonesia. Sekarang kita diserang oleh virus yang kapan saja bisa merenggut nyawa. Tetapi ada hal yang serupa dengan virus yang tidak bisa atau tidak pernah ditemukan apa vaksinnya di Indonesia, yaitu korupsi. 75 tahun Indonesia merdeka hanya diisi dengan kecurangan. Kita tidak pernah berkaca atau belajar dari negara lain. Saya bukan mau membandingkan negara kita dengan negara orang lain, tetapi saya hanya melihat bagaimana mereka benar-benar mencintai negara mereka dan mereka melakukan perbaikan itu dengan benar-benar dan tulus. Lihatlah Indonesia saat ini, di mana-mana bencana. Jangan sampai kita ditegur oleh bencana. Saya sangat berharap kita bisa bersinergi semua antara masyarakat dan pemerintah. Kalau begini terus, Indonesia akan jadi apa? Ya, Indonesia memang sudah merdeka, tetapi mentalnya sama sekali belum merdeka. Masih sangat banyak perusakan demi perusakan. Sebab itulah, marilah kita bersatu, bersinergi untuk melakukan perbaikan di Indonesia tanpa ada tipu-tipu lagi, tanpa ada kebohongan. Kenapa kita harus bohongi perbaikan yang fungsinya adalah untuk kita bersama juga? Sering saya lihat di beberapa daerah ketika terjadi bencana, justru orang-orang yang dipercayakanlah yang menggelapkan dana bantuan. Di sosial media begitu banyaknya orang menginformasikan bantuan A, B, C, D, dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya di lapangan orang makan saja susah. Sangat luar biasa Indonesia dalam kebohongan. Tidak pernah ada vaksin yang ditemukan untuk bisa memberhentikan korupsi. Bukan hanya mendarah daging, tetapi dia sudah layaknya udara.
pada saat masa pandemi seperti ini harus tinggal di rumah dan berkarya dari rumah adalah mengolah limbah sampah. Maka plastik-plastik ini menjadi sebuah lukisan, dan ini hanya sedikit bisa membantu pengurangan dampak sampah. Ya paling tidak sampah pribadi di rumah sendiri itu bisa kita olah tanpa harus dibuang lagi atau dibakar. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkarya kembali. Lakukanlah yang terbaik untuk Indonesia tanpa ada kecurangan. Bawa Indonesia untuk jauh lebih maju dalam karya dan hargai semesta alam. Jangan sampai alam semesta yang murka kepada kita baru kita sadar bahwasanya kita sudah melakukan banyak kesalahan. Tuhan tidak tidur.